Ini adalah sesi ramalan rezeki dan hoki untuk zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Kita akan menggunakan kartu tarot tot untuk sesi ramalan rezeki dan hoki zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki karyawan, untuk rezeki pengusaha, untuk rezeki ibu rumah tangga, untuk rezeki TKI, terakhir untuk yang mencari kerja. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. Cruelty, Tower, Adjustment, Princess of Swords, The Star, Queen of Discs, Indolence, Happiness, Works. Baik, kita mulai dari klaster rezeki karyawan. Kartunya adalah Cruelty atau Nine of Swords. Jadi, Nine of Swords ini akan menceritakan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu. Di antaranya, ada kemungkinan besar kamu akan dijahatin, diperlakukan secara tidak adil, dijadikan korban, dijadikan kambing hitam, lalu difitnah, dan akan ditempatkan ke dalam posisi yang tidak berdaya. Lalu, kamu juga mungkin akan kehilangan sesuatu, mungkin akan mendapatkan beban, lalu mungkin juga akan ditekan oleh sekeliling kamu. Kartu ini juga menggambarkan jika kamu tidak hati-hati, mungkin kamu akan kecolongan dan kemalingan. Nah, oleh karena itu, berhati-hatilah. Lalu, terkait dengan beban tadi, mungkin kamu akan mendapatkan tanggung jawab yang besar untuk membayar suatu hal yang terkait dengan finansial. Nah, suatu hal ini mungkin bukan kesalahan kamu, atau mungkin bukan tanggung jawab kamu. Mungkin ini akibat dari kesalahan pasangan kamu, orang tua kamu, atau saudara kamu. Nah, ini semua malah akhirnya dibebankan kepada diri kamu. Cruelty ini juga menggambarkan mungkin nanti kamu bisa akan stres, bisa akan depresi, dan hidup di dalam kekhawatiran. Nah, kamu bisa memutar balik semua ini dengan cara hidup dengan lebih berhati-hati, hidup dengan lebih patuh terhadap peraturan, hidup dengan lebih patuh kepada norma-norma dan etika, lalu yakin dan percaya kepada diri sendiri, lalu bersikap sabar, tabah di dalam menghadapi semuanya, dan hindarilah bersikap egois. Baik, kartu keduanya adalah The Tower yang akan menjelaskan beberapa hal tambahan yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya, mungkin akan timbul perdebatan di dalam hidup kamu. Akan ada adu argumen yang krusial. Lalu, mungkin akan ada bahaya yang menimpa kamu. Lalu juga mungkin akan ada kehancuran di bidang ekonomi. Lalu akan ada kehancuran dan gagalnya rencana juga ambisi kamu. Selain itu, mungkin akan ada perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di dalam hidup kamu. Tower ini juga menjelaskan mungkin akan ada yang meninggal di sekeliling kamu. Mungkin orang yang kamu kenal, saudara kamu, atau kerabat dekat kamu. Tower ini juga menjelaskan
kamu akan bertransformasi. Transformasi ini adalah transformasi di mana kamu akan menjalani masa-masa sulit, menjalani masa-masa berat, dan menjalani masa-masa yang penuh dengan perjuangan. Nah, di dalam menjalani ini, ingatlah untuk berani untuk membela diri kamu, dan berani untuk memperjuangkan diri kamu. Kartu ini juga menjelaskan mungkin hilangnya pekerjaan, hilangnya teman, hilangnya sahabat, atau hilangnya kepercayaan terhadap seseorang. Baik, ini kartu ketiganya adalah kartu adjustment yang akan menceritakan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya seperti ini. Keadilan akan ditegakkan untuk diri kamu. Pada akhirnya, hidup kamu akan diseimbangkan. Hidup kamu akan disesuaikan. Lalu, kamu juga mungkin akan terlibat di dalam masalah hukum. Mungkin akan ada tuntutan kepada diri kamu, akan ada persidangan yang kamu jalani, mungkin juga akan ada perjanjian yang kamu lakukan, lalu kemungkinan juga akan ada perceraian atau pernikahan. Adjustment ini juga mengatakan mungkin kamu akan menunda suatu keputusan penting karena kamu menunggu adanya perubahan alam, atau menunggu kondisi menjadi lebih positif, atau menunggu keputusan dari seseorang yang lebih penting. Penyesuaian ini juga bisa penyesuaian gaji, mungkin bisa naik, mungkin bisa turun. Lalu penyesuaian jabatan mungkin juga bisa naik, mungkin juga bisa turun. Yang jelas penyesuaian di dalam kehidupan, termasuk di dalam kehidupan berumah tangga. Baik, kartu pertama dari klaster rezeki pengusaha. Jadi kurang lebih seperti ini. Kartu adalah Princess of Swords yang menggambarkan di bulan Desember kamu akan sangat agresif sekali di dalam berbisnis dan berusaha. Kamu akan dengan sangat berani menantang semuanya dan akan sangat berani untuk bisa bersaing dan berkompetisi dengan kompetitor kamu. Kartu ini juga menggambarkan bahwa kamu ingin membuktikan kepada semua orang bahwa kamu mampu dan bisa. Princess of Swords ini juga menggambarkan bahwa di dalam aktivitas kamu akan bergerak dengan halus. Bergerak dengan menggunakan practical wisdom. Lalu akan bergerak dengan simple dan praktis. Kamu juga akan menjadi lebih tegas di dalam manajemen uang, dan lebih tegas di dalam manajemen perusahaan. Baik, ini adalah kartu The Star yang akan menjelaskan beberapa hal tambahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan bisnis kamu. Di antara seperti ini, The Star ini menggambarkan bahwa secara simpelnya akan ada harapan yang baru di bulan Desember ini. Akan ada orang yang menolong kamu di dalam segala situasi. Kamu juga akan melihat semuanya dengan lebih jernih. Kamu akan memiliki rencana jangka panjang yang baik, dan kamu akan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Star ini juga menggambarkan kamu akan lebih spiritual, akan bertindak dengan lebih penuh etika, dan akan mampu untuk menjaga kehormatan kamu. Selain itu, alangkah baiknya jika kamu tidak berharap banyak kepada seseorang, karena seseorang itu kelihatannya akan mengecewakan kamu. Lalu, berhati-hati juga agar tidak terlalu cepat di dalam menilai sesuatu, karena jika kamu menilai dengan cepat,
mungkin akan bisa error. The Star ini juga menggambarkan adanya pemulihan kehidupan finansial dan pemulihan kehidupan sosial. Selanjutnya, ini adalah kartu Queen of Discs yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu. Di antaranya, kamu akan mampu untuk mengarahkan ambisi kamu ke arah dan tempat yang tepat. Kamu juga akan mampu untuk mengarahkan energi dan menggunakan energi kamu untuk hal yang tepat. Selain daripada itu, kamu juga akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih charming, yang lebih menggoda, dan yang lebih praktis. Kamu juga akan menjadi orang yang pendiam. Pendiam dalam arti lebih banyak bekerja daripada berbicara dan berwacana. Queen of Discs ini juga menjelaskan bahwa kamu akan mampu menata keuangan kamu dengan baik, dan kamu akan mampu untuk menata kehidupan kamu dengan baik. Nah, jika kamu ingin hidup kamu menjadi lebih baik lagi, maka kendalikan emosi kamu. Jangan menjadi orang yang moody, jangan menjadi orang yang mudah dipengaruhi, dan janganlah menjadi orang yang tumpul. Coba untuk menjadi lebih tajam. Baik, inilah kartu Indolence yang akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan ibu rumah tangga. Di antaranya kurang lebih seperti ini. Kamu akan malas ngapa-ngapain. Kelihatannya kamu kehilangan minat untuk melakukan apapun. Selain daripada itu, kamu juga akan mengalami kesuksesan yang sementara. Kelihatannya apa yang kamu kerjakan ini sukses, namun itu hanya awalnya saja. Terakhir-terakhirnya malah kok agak-agak mendem atau agak-agak mundur. Selain daripada itu, akan ada ketidakstabilan di dalam kehidupan kamu, dan mungkin akan ada sedikit stres dan pusing yang kamu alami. Kamu juga mungkin akan sering berpindah tempat, akan berjalan dari poin A ke poin B, lalu ke poin C. Kamu juga mungkin akan pindah rumah, atau mungkin kamu akan kehilangan tempat tinggal kamu. Akan tetapi, Indolence juga mengatakan, kamu mungkin akan mengorbankan kondisi saat ini agar kamu bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik di masa depan. Dan kondisi yang lebih baik itu kelihatannya akan bisa kamu dapatkan. Selanjutnya, ini kartu Nine of Cups atau Happiness yang akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin terjadi pada TKI. Di antaranya seperti ini, akan ada kesuksesan yang kamu dapatkan, akan ada kesenangan, akan ada kebahagiaan, dan akan ada kegembiraan yang kamu dapatkan. Kamu juga akan menjadi orang yang sehat, orang yang memiliki energi yang baik, dan orang yang penuh dengan vitalitas. Selain daripada itu, happiness ini juga menggambarkan bahwa adanya keberhasilan di dalam pekerjaan kamu, mungkin adanya kenaikan gaji atau kenaikan pangkat. Nah, akan tetapi kamu juga diperingatkan agar tidak boros, agar tidak sombong, dan agar tidak arogan. Tetap jadi orang yang rendah hati, orang yang mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik terhadap sekitar. Baik, inilah kartu Works yang akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin terjadi kepada orang yang mencari kerja. Di antaranya, mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan, mungkin juga kamu akan berbisnis. Selain itu, ada kemungkinan kamu akan terlibat di dalam transaksi komersial. Mungkin kamu bisa menjadi maklar yang baik, atau mungkin kamu akan bisa berusaha kecil-kecilan lalu mendapatkan profit dari sana. Works ini juga menggambarkan mungkin kamu akan bisa bertumbuh, akan bisa berkembang,
dan akan bisa lebih memiliki nafkah di bulan Desember ini. Works ini juga menggambarkan mungkin kamu akan bekerja di bidang konstruksi atau kamu akan bekerja di bidang transportasi. Kamu juga akan mampu bekerja sama dengan orang lain, juga akan mampu bersosialisasi dan bergaul dengan orang lain. Works ini mengingatkan kepada kamu agar kamu tidak egois, agar kamu tidak berpikiran sempit, dan agar kamu tidak mudah atau agar kamu tidak terlalu cepat menilai orang lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu zodiak Capricorn. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di bulan Desember ini.